Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan GKY Palembang. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami, dan kami siapkan hati untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan, saya hanya mengambil sedikit-sedikit ayat saja. Ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, baru-baru ini pemerintah meminta masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 dengan menjalankan pola hidup baru atau yang disebut dengan new normal. New normal adalah sebuah pola hidup baru yang ditandai dengan penyesuaian perilaku di tengah pandemi COVID-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Dengan dilonggarkannya pembatasan, masyarakat dapat keluar rumah untuk beraktivitas, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin atau obat yang efektif. Tujuan dari new normal ini adalah untuk memberikan harapan yang lebih baik. Pengharapan mendorong daya hidup kita hari lepas hari, saudaraku. Dan pengharapan menguatkan setiap lutut yang goyah. Emil Brunner, seorang teolog, dia menulis bahwa pengharapan adalah oksigen bagi paru-paru seperti harapan bagi makna hidup. Harapan memompa setiap aliran darah dalam tubuh yang memberikan kehidupan kepada kita. Berbicara mengenai pengharapan di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, tentunya engkau dan saya merindukan mendapatkan pengharapan tersebut. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai ke-30 memberikan kepada kita bahwa ada sebuah pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Bahwa pengharapan yang diberikan itu adalah pengharapan yang pasti. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, di sini Rasul Paulus memberikan adanya gambaran dua ketegangan, baik itu dari dunia yang lama maupun dunia yang baru. Dunia yang lama adalah dunia yang saat ini yang kita tinggali. Dunia yang sudah penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesakitan, dan air mata. Sedangkan dunia yang baru adalah dunia yang akan kita capai nanti saat Kristus datang menjemput kita, menebus kita. Saat Kristus datang, di mana dunia yang baru itu penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan dipenuhi kemuliaan Allah. Saudaraku, salah satu konsep teologi dari Rasul Paulus yaitu already but not yet. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, ada ketegangan antara dunia lama dengan dunia yang baru, yaitu yang sudah terjadi tetapi belum tergenapi sepenuhnya. Orang percaya hidup di tengah-tengah ketegangan eskatologi ini, dan orang percaya membutuhkan pengharapan. Pengharapan itu hanya didapat melalui kehadiran Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam hidup orang percaya. Pada bagian ini kita melihat adanya rintihan keluhan yang kuat, kerinduan yang kuat dan hidup yang ditulis oleh LAI dengan kata mengeluh. Sebenarnya itu merupakan sebuah rintihan untuk menantikan penebusan yang dilakukan oleh seluruh ciptaan dan orang percaya.
Di dalam ayat 23 kalau kita melihat, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga merintih dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Orang percaya yang telah menerima buah sulung roh, yang artinya kehadiran Roh Kudus dan karya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Karya tersebut merupakan sebuah cicipan yang mendahului pengalaman kebangkitan tubuh jasmani kita pada akhir zaman, saudaraku. Dan Paulus memberikan sebuah gambaran, metafora seperti pengalaman seorang ibu yang akan melahirkan. Dia menderita kesakitan, tetapi di dalamnya ada harapan yang indah. Ada sukacita yang besar karena anaknya lahir. Demikian Paulus memberikan penggambaran ini untuk mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa di dalam dunia ini engkau akan mengalami penderitaan, kesakitan, tetapi ada sebuah pengharapan kelak yang akan engkau terima. Ada sukacita yang besar, ada jaminan yang besar di mana hidup kekal bersama dengan Kristus itu engkau dapatkan, dan itu akan mengalahkan semua air mata, penderitaan, kesakitan yang engkau alami selama di dunia yang lama ini. Saudaraku, kita merindukan penebusan tubuh. Karena karya Roh Allah di dalam diri kita membuat kita sadar akan kekurangan diri. Kita susah bukan karena dunia ini fana, tetapi karena kelemahan diri kita yang hanya dapat ditiadakan dengan kebangkitan tubuh jasmani kita. Mungkin kau katakan, di dalam penderitaan ini saya susah untuk berdoa. Di dalam kesusahan ini saya susah untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Benar. Kita susah berdoa karena kita menanggung beban yang begitu berat. Kita hanya bisa menarik nafas panjang saja dengan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Berita baiknya, saudaraku, bahwa Roh Allah sendiri itu berdoa untuk kita dengan rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Inilah penghiburan bagi kita di saat engkau dan saya sebagai orang percaya yang sudah taat, setia, dan sabar menantikan saat penebusan itu terjadi, saat pengangkatan tubuh itu terjadi. Saya mau katakan, ada Roh Allah yang berdoa untuk kita senantiasa. Mungkin kau katakan, saya tidak bisa, tapi Roh Allah akan berdoa. Roh Allah akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang terkasih, engkau tidak sendirian di dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesulitan ini. Ada Roh Kudus yang bersama dengan engkau, yang menguatkan dan menolong dan menghibur, yang mengangkat engkau. Ada pengharapan besar yang akan kita terima nantinya saat kita bertemu muka dengan Kristus. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Allah turut bekerja untuk menyatakan kehendaknya, kemuliaannya. Tetapi ada syaratnya, saudaraku, dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwamu? Sehingga engkau katakan, aku siap Tuhan, meskipun di dalam dunia yang lama ini aku mengalami kesulitan, penderitaan, dan tetesan air mata. Aku mengalami serba kekurangan, tetapi aku yakin ada pengharapan yang indah kelak yang akan aku terima bersama dengan engkau. Hanya orang-orang yang mengasihi Kristus yang akan memperoleh pengharapan itu. Dan dikatakan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku, setiap penderitaan, kesulitan yang engkau alami, itu merupakan sebuah proses. Seperti teologi dari Paulus, already but not yet. Engkau dan saya sedang berjalan bersama di dalam dunia yang lama ini. Kita menuju kepada suatu proses di mana akhirnya kekekalan hidup itu akan kita terima saat Kristus datang menjemput kita. Di dalam proses ini, engkau dan saya dibentuk
untuk semakin serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam proses ini, engkau dan saya pasti akan mengalami yang namanya air mata, kesusahan, kesakitan. Namun saudaraku, biarlah kiranya imanmu boleh semakin kuat, karena engkau tahu Allah tidak pernah membiarkan engkau sendirian di dalam mengalami semuanya itu. Ada Allah yang bersama dengan engkau, menangis bersama dengan engkau, dan ada di sisimu selalu, dan tidak pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak sendirian. Saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang memiliki jaminan pengharapan di dalam Kristus. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah pengharapan kita. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17, dia menuliskan, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus menuliskan hal ini karena dia sudah tahu apa arti mengikut Yesus sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Dia tahu dan dia sudah mengalami penderitaan demi penderitaan, mungkin penderitaan yang lebih besar daripada yang engkau alami. Rasul Paulus tetap taat, setia, dan matanya terus dia fokuskan memandang kepada Allah sebagai sumber pengharapannya. Karena dia tahu Allah tidak akan pernah mengingkari, Allah tidak akan pernah bohong, karena dia tahu pengharapan itu akan dia terima saat dia bertemu muka dengan Kristus. Saudaraku, Allah yang engkau miliki adalah Allah yang berkuasa, bukan? Di dalam kebesaran kuasanya Allah tetap berdaulat dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, mari engkau dan saya menanamkan dengan lebih dalam lagi pengharapan yang engkau dan saya miliki di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki pengharapan yang indah di dalam engkau. Biarlah kiranya engkau yang boleh terus menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini, dan kami boleh melekatkan pengharapan kami di dalam engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.